Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mendiskusikan atau mempelajari, memahami tentang rukun salat. Rukun sholat itu kalau dilihat dari segi tempatnya itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Rukun qalbiyun. 2. Rukun qauliyah. 3. Rukun fi'liyah. Yang pertama namanya rukun qalbiyun. Rukun yang di situ harus dilakukan di dalam hati. Rukun ini cuma 1, yakni niat. Artinya niat sholat itu harus kita lakukan di dalam hati. Lalu bagaimana dengan niat yang kita ucapkan di mulut? Hukum mengucapkan niat sholat di mulut itu sunnah. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita melakukan niat di dalam hati. Dan niat sholat itu harus bersamaan atau dilakukan pada waktu kita mengucapkan takbiratul ihram atau takbir yang pertama ketika sedang sholat. Lalu yang kedua namanya atau kelompok yang kedua disebut dengan rukun qauliyah. Rukun yang harus diucapkan. Rukun qauliyah ini jumlahnya ada 5. 1. Takbiratul ihram. Jadi takbir yang pertama ketika kita sholat itu harus diucapkan oleh mulut kita. Tidak boleh hanya dipendam dalam hati saja atau diam saja tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Ini tidak boleh, harus diucapkan di mulut. Yang nomor 2, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Ketika kita berdiri dalam rakaat sholat, wajib kita mengucapkan surat Al-Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin itu harus diucapkan. Tidak cukup kita ucapkan dalam hati, harus diucapkan di mulut. Kemudian yang nomor 3 yang harus kita ucapkan ketika sedang sholat, membaca doa tasyahud mulai at-tahiyatul itu ya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus kita ucapkan. Yang nomor 4, rukun qauliyah yang nomor 4 adalah membaca sholawat kepada Nabi. Paling sedikitnya membaca sholawat ini adalah ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya. Itu harus diucapkan dalam mulut kita. Tidak cukup di dalam hati saja. Kemudian yang nomor 5, rukun qauliyah yang nomor 5 adalah membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama itu hukumnya wajib diucapkan. Ya, jadi ada rukun qauliyah ada 5. Saya ulangi: 1. Membaca takbiratul ihram.
2 membaca surat Al-Fatihah, 3 membaca doa tasyahud, 4 membaca sholawat kepada Nabi, dan yang nomor 5 adalah membaca salam yang pertama. Lalu bagaimana syarat-syarat rukun qauliyah ini? Syarat yang pertama dari rukun qauliyah adalah harus didengar oleh diri kita sendiri. Apa yang kita ucapkan harus bisa kita dengar. Minimalnya seperti itu. Lalu yang kedua, harus sesuai dengan makharijul huruf. Tasdidnya harus pas, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah hurufnya, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tasdidnya juga harus diperhatikan, makharijul hurufnya juga harus diperhatikan. Terus harus muwalah. Muwalah itu maksudnya antara satu kalimat dengan kalimat yang berikutnya itu dibaca terus tanpa ada jeda yang panjang. Adanya jeda itu hanya untuk mengambil nafas saja. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, berhenti sekedar untuk mengambil nafas. Dilanjutkan Alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti sekedar untuk mengambil nafas. Dilanjutkan berikutnya. Itu harus muwalah. Jadi itu dari macam-macam rukun qauliyah. Kemudian kelompok yang ketiga disebut dengan rukun fi'liyah, rukun yang bentuknya pekerjaan sholat. Contohnya seperti apa? Ya sujud, i'tidal, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita bahas menjadi ilmu yang barokah, manfaat, bisa kita amalkan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.